Zaman dulu gue selalu menganggap bahwa gue Indonesia. Oke. Tapi orang Indonesia kalau lihat gue selalu manggil bule. Yeah. Bule lu, bule. Gue gak bule, gue Indonesia. Yeah. Gak bisa. Ya. Secara look tuh zaman dulu ya Neil, gue pernah disamperin sama agency-agency, they call you, kita pergi casting. Tapi lucunya adalah setiap gue casting atau apa, they would always tell me my flaw. Lu kegemukan. Oke. Muka lu gak simetris. Wow. Gigi lu harus dibenerin. Wow. Until that one day, beliau tuh lari kamar anak-anak semuanya, gedor pintunya. Jadi mualaf, jadi masuk muslim, and we're like, Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai tetangga-tetangga gue yang gue sayangin. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Alright, kali ini gue mau datengin seorang tetangga gue yang dulu pernah bareng di Indonesian Idol sama gue nge-host. Dan bisa dibilang dia adalah artis serba bisa. Bukan karena dia hanya seorang presenter, tapi juga seorang penyanyi, aktris film, pemain sinetron, serba bisa semuanya. Dewi Sandra. Dan seperti biasa gue akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan hidup dia. Terlebih lagi tentang spiritual journey-nya dan bagaimana dia bisa bangkit dalam menghadapi masalah yang mungkin dihadapinya. Dan kita berdua mungkin berbeda keyakinan. Tapi gue sangat yakin bahwa gue bisa belajar dari pandangan hidup dia. Dan siapa tahu aja kalian pada tetangga gue yang lagi nonton juga lagi menghadapi sesuatu yang sama mungkin yang pernah dialami beliau, kekhawatiran yang sama, dan semoga saja kita bisa mendapatkan inspirasi atau harapan yang baru dari pembicaraan gua kali ini. Alright, langsung aja Dewi Sandra. what's up bro? What's up? Ku akui Katy ini. Aduh, kenapa sih Katy? Kuakui hati ini. Hati ini. Originalnya dong yang lo ambil. Sorry, gue ingetnya iya. Tapi itu lebih catchy daripada yang originalnya. I'm so sorry, Dewi. I'm so sorry. Gue adalah zaman itu. Yo, tapi It's nice to know Daniel remembers my Katy. But anyway, gue benar-benar kayak sebenarnya udah mungkin hampir setahun kali gue ngajakin lo untuk jadi tetangga gue di Daniel Tetangga Kamu. Asli. Beberapa kali WA sempet di-ignore gitu ya, tapi nggak apa-apa. Gue orangnya memang pemaaf dan gue jarang banget sih mention hal-hal kesalahan lama gitu, jarang banget gitu. Tapi gue sempet di-ignore, yes. Tapi akhirnya kita kesampaian juga di sini. Emang butuh 1 tahun nih. Emang butuh 1 tahun. Iya, semuanya yang proses tuh nikmat. Yes. Bener nggak? I love it. Yes. When it proses itu easy nikmat. come tuh kayaknya. Easy goes. Dengan adanya proses ini, gue akhirnya jadi apa ya? Jadi dewasa banget nih sekarang nih. Untuk interview lu, gue 1 tahun lebih dewasa daripada ya, you know. Itulah. Selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. But gue pengen ngobrol mungkin pertama your origin story dulu deh gitu. The origin story of Dewi Sandra Kilik. Okay, start from there. So bokap nyokap gue asli orang Indonesia. My father dia orang Inggris. Oke. Terus mereka ketemu di Indonesia. Terus nyokap orang Bandung. Betawi. Oke. Right. So Betawinya. And then they got married. Terus ada kakak gue. And then they moved to Brazil, Rio de Janeiro. Oke. Nah, itu keluarnya pas di situ. Di situ. Oke. Ketemunya di Indonesia sama nyokap ya? Ketemunya di Indonesia. Mereka jatuh cinta, menikah. Tada! Terus keluarlah hasilnya. Yeah, so I was born in Rio. Okay. But we didn't stay there long. Akhirnya pindah lagi ke Singapura. Okay. And then after Singapura beberapa tahun baru pindah ke Indonesia. And pokoknya sejarah keluarga gue itu yang kalau mau diomongin Pancasila itu udah paling Pancasila. Karena bokap itu kan sangat bule banget ya, yang do whatever you want, lakukan apapun yang lo mau selama lo bertanggung jawab. Dari kecil kita udah digituin. Okay. Dan semuanya disiplin ya, on time, semuanya pokoknya ya kalau lo miss sendiri ya lo tanggung jawab sendiri, and you have to pay the price. Nah kalau nyokap Indonesia banget, yang semuanya tuh harus ya meskipun Betawi, tapi Betawinya tuh yang tetap harus nice, terus harus sopan, bicara sama orang. Kan kalau bule ya nggak ada urusan ya. If I don't wanna talk to you, I don't wanna talk to you gitu. Gue pergi aja. Tapi kalau Indonesia kan, hai apa kabar?
Bye. Nah. And I'm like, why? Tapi gue dapet the best of both worlds. And yang juga menjadi menarik adalah nyokap gue backgroundnya ya Muslim banget. Dan bokap gue originally I'm sure he was a Christian. Tapi akhirnya he turned agnostic. Oh, jadi agnostik atau kayak nggak percaya agnostic, Tuhan sama sekali? Percaya atau Tuhan tapi nggak percaya agama. Nggak percaya agama, oke. Terus in the end towards his life, akhirnya beliau mualaf dan masuk Islam. Wow. Yeah. So it was so interesting to watch. Yeah, so we had Christmas trees. Terus nanti kita ketemu dengan teman-teman karena di Singapura kan ada Buddhist, ada Hindu. Terus gue akhirnya di Indonesia gue masuk ke Gandhi International School. Dan guru-guru gue banyak banget yang Hindu. So we celebrated all these faiths. Dan makanya gue merasa sebenarnya bisa baik-baik aja. Cuma sekarang kenapa lucu ya? What is your dynamic sama bokap nyokap gitu ya? Apalagi dua kultur yang berbeda, dari Inggris juga, abis itu Betawi banget. Lu tumbuh dengan budaya ketiga gak sih jadinya? You know, nggak Inggris banget, nggak Betawi banget, tapi akhirnya jadi ada satu Betawi British. Nggak enak banget. Gue sih ya itu, zaman dulu gue selalu menganggap bahwa gue Indonesia. Tapi orang Indonesia kalau lihat gue selalu manggil bule. Gue nggak bule, gue Indonesia. Nggak bisa. Jadi sebelum gue bicara atau sebelum gue main sama orang, gue udah dicap, ya lu bule. Beda sama kita. Padahal gue tuh gila ya, gue waktu SD tuh masih main-main. Because we went back and forth kan. Jadi kalau ke Indonesia tuh gue senang banget. Karena di Singapura nggak ada tuh yang main jongkok, benteng, terus main bekel, terus main ada permainan. Aduh, di Singapura tuh mereka main apa berarti? Singapura mainnya matematika, belajar terus bro. Makanya gue cuma gini, anak-anak di sini nggak mau main. I mean, they love to study, right? Singaporeans, I'm telling you. Makes sense. So every time I came to Indonesia, I was like, oh, I love this country so much. Terus gue selalu minta bokap nyokap, udahlah kita tinggal di Indonesia aja yuk. But from Singapore yang gue dapet adalah kebersihan, disiplin waktu, terus public bagaimana lu bersikap ketika lu sedang menggunakan etika, barang-barang publik itu, lu di playground, lu di bus stop, lu di apa, Singapura sih. So you grew up dan akhirnya bule, bisa ngomong bahasa Indonesia, pasti didatengin sama manajemen dari mana gitu untuk masuk ke dunia entertain. That was the funny thing because di awal-awal kayaknya yang diincar adik gue. Lu kenal Lina dong? Oh, right? Lupa. Jujur dia. So Nina actually she's the skinny one. Dan gue itu lebih chubby, terus lebih berisi, terus secara look tuh zaman dulu ya Neil, gue pernah disamperin sama agency, they call you, kita pergi casting. Tapi lucunya adalah setiap gue casting atau apa, they would always tell me my flaw. Lu kegemukan. Muka lu nggak simetris. Gigi lu harus dibenerin. Boleh nggak turun badan lagi 10 kilo? 10 kilo, gosh. So it was kayaknya seru ya, tapi kok gini-gini amat gitu. Tapi karena gue adalah orang yang suka mencoba hal baru, akhirnya dari casting dan dulu nih Neil, mungkin lo nggak tahu ini, tapi gue tuh figuran. I started off as figurannya Mbak Inneke Koesherawati, figurannya Lulu Tobing, figurannya Desi Ratnasari. So I was like in the background. And I saw their work ethic. I was like, kayaknya ini seru ya. Terus Lulu Tobing gue cuma jadi talent kaki doang. Tapi gue cuma, menarik ya. Bentar, gue gak ngerti tuh. Talent kakinya Lulu Tobing tuh artinya apa? Yang dipakai cuma kaki. Jadi untuk hand body lotion. Jadi main talentnya adalah Lulu Tobing. Main talentnya muka segala macam, muka bla 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 itu dia. Tapi ketika lagi shoot kaki, itu kaki lo. Artinya kaki lu lebih bagus dari kakinya Lulu Tobing, atau Lulu Tobingnya lagi nggak sempet aja, udah deh figuran mana nih? Nih. Kayaknya yang kedua deh. Yang kedua ya? Kayaknya yang kedua. Tolong. Jadi pertama kali banget lu masuk ke dunia entertainment sebagai figuran kaki? Figuran
figuran, pokoknya banyak figuran, and I came to a point where I told my mom, karena setiap abis kita pulang sekolah, gue selalu casting. Jadi teman-teman gue main, kan ada extracurriculum di sekolah, basket lah, apalah, wah pokoknya kalau nyokap gue ada jemput, itu artinya di dalam mobil, dalam perjalanan, gue dan adik gue terus harus make up-an, like do your own makeup, terus ganti baju dan siap turun, you're ready for camera. Wait, where's your dad at that time? Okay, so my dad, he's a workaholic. Okay. So, gue belajar tentang lu kalau mau kerja dan lu harus, kalau mau berhasil, you need to put your heart and soul 100%, into work. And that work ethic itu adalah hal yang gue lihat dari bokap gue. Makanya di keluarga gue tuh nggak pernah ada yang komplain bokap nggak ada. Karena nyokap gue juga sangat pintar mengajarkan bahwa bokap lo lagi kerja untuk keluarga ini. Dan dulu tuh kita kalau dia pulang itu anak-anak harus duduk di meja. Dan anak-anak itu makannya tuh harus teratur gitu, harus keren gitu. Jadi this is to respect, menunjukkan respect kepada pemimpin keluarga ini. Gue bersyukur atas kerja kerasmu yang sudah menafkahi keluarga ini. Wow, benar-benar kayak nggak pengen nyusahin bokap ketika dia udah bersusah payah di luar sana mencari nafkah buat keluarga, sehingga pas dia pulang justru saatnya saatnya kita sebagai keluarga itu memberikan yang terbaik juga buat ayah kayak gitu. Iya dong. Wow. Keren sih. Itu salah satu hal yang paling gue cinta from my childhood days. Jadi ketika lu tadi sempat ngomong bahwa bokap lu turn agnostic, dan nyokap lu adalah Muslim, gitu ya. Lu waktu kecil jadi wonder gak sih? Mungkin ya. Ini biasanya kalau ada 3 anak, nih yang tengah nih, ya, ini adalah biang kerok yang selalu membuat keonaran dan kerusuhan. That'll be me. Alright, so when I was a kid gue tuh selalu pertanyaan gue tuh kayak nggak habis-habis. Jadi gue selalu nanya, mah, why mami ngajarin kita sholat, tapi daddy nggak sholat? Dan ketika beliau nggak bisa jawab, gue semakin penasaran. Kemana-mana itu, pokoknya the questions that would come out of my mouth would make my mother go like, can you please keep quiet? Can you please not ask these questions? I was like, why? Because it's questions like this yang bikin orang berantem. Rumah tangganya sendiri, bokap nyokapnya sendiri jadi berantem. Mungkin bukan bokap nyokap ya, tapi karena gue orangnya yang curious, kan ada orang yang mungkin sabar untuk menjelaskan, ada orang yang, dan gak semua pertanyaan itu harus dijawab kan sebenarnya. So that's one of the lessons I learned, bahwa ya lu boleh bertanya, lu boleh curious, tapi kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang lu nggak akan dapat saat itu. Tapi with life, with lessons yang Tuhan berikan, akhirnya lu bisa, I get it. Terus akhirnya gue melihat, ya itu kan, proses dan progres mereka berubah. Karena gue selalu dengar nyokap gue doain daddy ya. Saya, why? Doain daddy, he's happy. He looks happy to me, gitu. He looks fine. Saya, enggak, doain daddy. And I say, emang what would this doa do? Saya, let Allah do the work. And then, I swear to God, I thought it was a hopeless cause. Karena gue sendiri juga melihat nyokap gue berdoa setiap hari. Untuk bokap? Untuk bokap. Until that one day, beliau tuh lari ke kamar anak-anak semuanya, gedor pintunya. Daddy mu'alaf, Daddy masuk Muslim. And we were like, what? Because kan gue sering conversation juga kan sama bokap gue. And he would go like, yeah, I believe in God. Then why don't you believe in religion? Because I'm not there yet. So what made him decide at the time? I feel like, again ya, ada hal-hal di luar kuasa manusia. Betul. Gue sangat percaya dengan kekuatan doa. Itu pertama. Jadi gue yakin mungkin ada kekuatan di doa nyokap gue. Setulus apa ya nyokap? Ya seorang istri mendoakan suaminya. Kalau tulus kan, you don't know, you just don't know. So I think that
has a part to do with it. Yang kedua, bokap gue juga searching, mencari. Jadi dia bukan orang yang banyak bertanya, tapi dia banyak baca buku. Dan bukunya dia tuh, gue masih ada buku-buku bokap tentang finding God, tentang different religions, and he would go through all of it. Jadi kritis banget. Wow. And so at the end towards his life masuk Muslim, dan yang paling keren banget lagi buat gue adalah beliau naik haji sebelum meninggal. Jadi itu kayak yang itu kan kalau buat kita Muslim ya, lu masuk Muslim, dosa-dosa hapus tuh yang dulu. Naik haji lagi, itu kan kayak the peak of being Muslim. Dan itu kayak Tuhan masih ngasih dia kesempatan ya. Asli gue cuma gini, bokap gue pasti he must have done something right in his life. Gue selalu percaya siapapun yang nggak ada manusia yang jahat, nggak ada manusia yang nggak mau baik, dan bagaimana dan caranya ya cuma it's a very very hubungan yang sangat intim antara seorang hamba dan Tuhannya. Umur berapa saat itu ketika bokap mualaf? Kayaknya gue umur berapa belas tahun ya? Like in my teens, I was in my 16s, in my teens. Oke. Dan mereka nikah lagi depan gue. Oh, jadi tadinya sempet cerai? Oh no. Tapi when he turned mualaf, mereka nikah lagi. Mereka nikah. They have to renew the vow. Complicated. It's actually very complicated. If you want to go through like the syariatnya sebenarnya sebagaimana. Oke. Jadi tapi intinya ketika beliau mualaf, they got married. Terus gue lihatnya yang lucu banget sih. Wah, ini lucu banget, and my mom was, all of us, akhirnya kita bisa sholat bareng, akhirnya kita bisa puasa bareng. Wow. That oneness in a family. Yeah. Wow, that is so beautiful. Ketika lu masuk ke dunia entertainment, dari bokap sama nyokap tuh nggak apa-apa banget gitu. Again, kalau nyokap gue kan, meskipun dia Betawi, tapi ya dia nikah sama bule lah ya. Jadi ada very open-minded lah soal itu kan. She's open-minded at the same time selama lu masih di norma-normanya. Dan bokap gue, do whatever you want. Plus, kalau bokap gue, rules-nya adalah lu umur 18 tahun, lu keluar dari rumah gue, lu bertanggung jawab. Inggris banget, bule banget sih. Itu bule banget. Yang semua teman-teman gue cuma bokap lu tega banget sih. Kok tapi sadis banget sih. Buat lu ngerasa kok tega banget atau enak banget? Yes, freedom. itu gue banget. Gue bilang, thank you God. Ya kan, no rules gitu. Dan gue bisa, ya pokoknya fasilitas ada lah ya. Maksudnya gue punya tempat diberikan sama orang tua. Tapi kan when you have no supervisor in your house, lu kayak party every day. Oke. Dan zaman itu lagi 18 itu udah mulai masuk yang di entertainment lu udah jadi sinetron atau presenter. Gue mulai presenter. Top 10. Clear top 10. Iya, gue gak pengen sebutin brand tapi terima kasih banyak Clear buat sudah memberikan sponsor buat acara ini ya. Dong, masuk ya please. 3 episode ke depan. Ya, kita masih nyari sponsor loh, boleh loh. Oke, Clear top 10 ya. Top 10. So I did that show, and then terus gue juga mulai dari casting itu kan mulai kenalan. Terus gue masuk ke Model Indonesia, gue kenalan sama Mas Anang, Mas Indra. So we started out with the 9 models, and then from there I started having my solo album. Terus mulai dari situ gue mulai lebih specifically tertarik ke musik. So I started into music. Jadi sinetron gue pernah main Lupus sekali, tapi nggak tertarik gue di situ ya. At that time lebih ke musik. R&B was coming up. Terus gue suka banget sama TLC, Janet Jackson. Mulai tuh ke arah R&B gitu ya. Gue inget itu tahun 2003, and I think lu one of the top hip hop R&B female artist at that time you gitu. Know, to say that now, gue embarrassed banget ya. Karena I feel like gue tuh masih banyak sekali kekurangan. To say top,
siapa lagi saat itu? Emang. Iya kan, Jadi sebenarnya standarnya serendah banget kan sebenarnya. Enggak juga. Dan habis itu lu sendiri juga dapat award 5 kali berturut-turut kalau nggak salah for the hosting, right? Kayak gitu. Jadi kayak lu at that time ya di entertainment, feeling gua lu juga masih nyari juga tuh apakah presenting ataukah jadi penyanyi R&B ataukah was that the case? Oh, there was a battle di manajemen gue. Okay. Karena gue sering menang untuk si hosting. Betul. Jadi gue dari lu nyanyi nggak usah deh, lu fokus di hosting aja, right. Gue di sini. Tapi kan hati gue tuh, I love being in the studio. Yeah. I love performing. I love being in the creative. Maksudnya lu nulis lagu, terus lu ada proses ini, apa segala macam, terus lu belajar pecah suara. Dan memang gue nggak punya background, jadi untuk mungkin, nyanyi juga emang bukan, ya. Emang gue bukan penyanyi gitu. Yeah. Tapi gue adalah orang yang semakin orang bilang jangan. Gue adalah orang yang why not? Right. Dan semakin orang bilang enggak, lu modal muka, suara lu nggak bagus. Wow. Gue cari guru paling bagus ya. Lu tunggu gue 1 tahun. Wow. Terus akhirnya gue latihan sama Mbak Berta. Yeah. Yang she was hard with me. She was so hard with me. Terus yang tadinya gue punya album dengan salah satu produser yang just degrading, yang kayaknya you shouldn't be singing. Wow. And I was like, you don't want to produce my next album? I was like, it's okay. Wow. So I went to do my own route. Wow. Jadi gue selalu adalah orang yang lu ngomong enggak, lu akan cari jalan untuk iya. Ketika lo di entertainment, ketika lo kayak dibilang nggak bisa gitu, tapi lo it's part of your character banget sih kelihatannya. It is. Ya, dan saat itu I don't know, gue pengen ngelihat perspektif Dewi Sandra yang sekarang ketika lu ngelihat diri lu saat itu. Gitu. Why do you think Tuhan itu memberikan, let's say, allow that to happen, gitu. Like, why do you think God put you there at that time, at that moment in time? Lo masuk model Indonesia, lo jadi penyanyi solo Dewi Sandra, di mana lo benar-benar ngebuktiin banget bahwa lo bisa keluar dengan album jadi penyanyi juga. Gue kan sekarang gue lagi belajar ya. Gue lagi belajar sama ada Ustadz Habibullah yang beliau itu memberikan gue insight, wisdom yang sehingga akhirnya gue bisa, I get it now. Makanya gue bilang, dulu gue gak punya jawaban. Tapi sekarang gue bilang, ya itu jawabannya. Dan jawabannya adalah sebuah kata-kata, ini sebuah hadis. Siapa yang jujur dengan cita-citanya, jujur, you're dead honest with what you love and what you want in your life, Allah pasti akan mewujudkan cita-citanya. Tapi lu harus jujur. Nah, yang gue belajar selama ini kan, ini tunggu. Jujur tuh maksudnya apa sih? Gue harus ngomong jujur. Oke, Tuhan, jujur banget. Aku mau gini, aku mau gini. No. Jujur is actually you saying it with your lisan. Oke, Tuhan, gue mau gini. Help me, ya dong. Terus, you are going there every single day, proving yourself with your mind, body, bahwa untuk menjadi seorang penyanyi, lu harus ngapain? Misalnya, contoh. Kan gue bilang, lu gak bisa nyanyi. Gue cari gurunya. Jujur kan? Maksudnya gue mencari solusinya untuk, gue mau ke situ. Jadi gue cari jalannya. Gue latihan. Dan yang terakhir adalah, you are you're not doing this for anybody else except yourself. I didn't need to prove to anybody that I can sing, but I wanted to prove myself. Orang-orang selalu merasa bahwa segala sesuatu itu shortcut. But in real life, we know there's no shortcut process. Dan my biggest lesson itu waktu gue remaja, gue pernah bilang sama nyokap gue pas gue lagi kesel-keselnya sama casting, karena gue nggak pernah dapet. Maksudnya dari figuran, gue pengen jadi main talent dong. Iya dong. Of course. Masa jadi figuran terus? Kaki lagi. So I was like, and I told her one day, I have enough. I've had enough. Gue ngerasa gue kayak buang masa kecil gue, teman-teman gue main, tapi gue di sini, what am I doing?
Terus dengan tenang nyokap gue cuma jawab, Dewi, ini hidup lu. It's your choice. You do whatever you want. But always remember, di belakang lo, di posisi sekarang ini, ada ratusan orang yang mau ada di posisi kamu. And the minute you let your stand go, lu harus mulai lagi dari nol. Wow. Ya. Wow. Wah, terus gue mikir dong, lu harus sabar dengan proses. Karena kalau lu gak sabar, ya untuk mencapai tujuan lo itu, you know, you're almost there. Cuman gara-gara lu kalah dengan hawa nafsu lu, gone. Ya kan? Untuk dapet terbit matahari yang indah banget, lu harus tunggu nih gelap. Dan akan gelap banget. Nah di titik paling gelap itu kan sebenarnya jam 2, jam 3-an. Which is you're like, dude, just the wait. Like if you go to Bromo, lu pernah lihat? Pernah. Sunrise di Bromo kan? Epic. Iya kan? Lu harus manjat dulu. Tapi manjatnya lu itu. Harus kedinginan, lu harus capek. Gue pernah kepleset pasirnya itu dan lain-lain gitu. Dan gelap parah. Gelap. Tapi just lagi, terus lu bisa lihat sesuatu yang worth every wait. Dan lupa. Dari kebayang lupa. Iya, lupa capeknya. Lupa capeknya. Dan abis itu lu Instagramin semuanya dan orang-orang pengen itu, tapi mereka juga harus ngelewatin proses ini. Ini di Instagram gak ada nih kayak gini-gini. Gak bisa di Instagramin, gelap soalnya bro. Okay. Actually, you know what? Gue pengen ngomongin soal something yang quite sensitive. Seperti gue sempet ngobrol juga sama lu juga gitu sebelum kita ngelakuin wawancara ini gitu. So let's talk a little bit about Glenn. That was your second marriage. Tell me, like, lu baru cerai dari Surya Saputra tahun 2005. And then you got married 2006, you know. Gue I know, I remember. You remember everything. Gue stalk lo gitu. Gue sebenarnya fans berat lagi. Enggak banget, enggak. Aku hati ini. Alright, I wasn't planning to get married. Okay. Yeah, I was not planning to go there. Tapi gue dan almarhum itu kita punya friendship juga, bond friendship yang jauh lebih lama dibanding orang-orang tahu. Karena it's always like on stage, backstage, nggak pernah di depan kan. And kita teman. Sebelum kita menjadi apapun ya kita teman. And entah apa yang terjadi kita semakin dekat. And you know, he convinced me that we are ready to be in a serious relationship. And gue juga, everybody who knows Glenn knows he's a beautiful man. Amazing soul. Amazing soul. Ya kan? Kita semua punya kelemahan dan punya kekurangan, tapi beneran deh salah satu faktornya beliau adalah ketemu sama siapapun orang itu suka aja. Ya kan? Jatuh cinta gitu. Again, He's a nice. So, but mungkin saat itu yang pengen gue tanyain adalah ketika when you guys got married, right? Sempat ada rumor beredar. Kayak tadi gue bilang kalian sangat tertutup banget sama pernikahan kalian dan lain-lain. Dan pada saat itu media ngerasa sakit hati mungkin. Gara-gara gak dikasih masuk ke pernikahan. See, but that's the question. Do they have the right to be sakit hati? No. Apakah? I don't think so because you know ini adalah sesuatu yang sangat personal. Exactly. Tidak ada kewajiban dari pihak manapun, apalagi untuk mengexplain atau membuka sesuatu yang, you know, these are just two human beings, right? We just wanted to live a normal life. Di titik itu aja. What do you want to say? I'm not. Kita suka ngomongin hak dan kewajiban, right? Yes. Jadi kayaknya itu adalah sebuah kewajiban lu untuk memperlihatkan pernikahan kalian karena kalian adalah konsumsi publik, gitu ya?
Itu misalnya. Yeah. Gitu. I agree that people mereka boleh punya pendapat itu, mereka boleh punya pemikiran itu, but for certain things, gue juga punya hak. Right. Ya. Right. Jadi kalau to say no. Mau ngomongin hak dan kewajiban, berarti kalau gue punya anak, lu harus kasih lihat dong foto anak-anaknya. Lu tunjukin dong semuanya. Berarti kalau misalnya gue mau buka laci isi daleman gue punya hak dong untuk tahu. Karena seluruh hidup lu adalah milik masyarakat nih. Iya. Berarti lu ke WC pun sebenarnya gue bisa syutingin. Iya. So where does it stop? Right. Di mana berhentinya? Nah, gue mungkin ini karena bule dan bapak gue ya yang you need to stand up for yourself. Karena apa yang lu berikan, lu nggak akan bisa ambil lagi. Jadi kalau gue jual kehidupan pribadi gue, ya. Misalnya kemarin-kemarin gue jual deh semuanya, gue bukain semuanya. Yeah. Terus satu hari gue merasa, oh, wow, that's not what I want. Yeah. Gue merasa gue kayak tadi, gue terjebak. Terus hati gue nggak seneng. I feel marah, gue nggak ikhlas, gue nggak ini. Tapi karena terpaksa mengatakan tidak untuk sesuatu yang lu percaya itu benar, itu adalah hak lo. That's so good. I will give. Misalnya kayak kemarin gitu, gue akan kasih waktu. Tapi let humans be humans. Biarkan lu enjoy the moment, tanpa ada kamera dari orang luar atau jadi konsumsi publik gitu misalnya. I just wanted to feel human that day. I think itu yang terlintas ya dalam pemikiran, apalagi sekarang juga dengan Agus. Wow, he's on the same page juga kan. Yeah. Mas Agus tuh juga sangat, my life is not an open book. Yeah, very, very private. Di pernikahan tersebut akhirnya lo sempet kayak mungkin dimusuhin sama media gitu. Saat itu lo mikirnya gimana sih? Kayak mungkin itu sempat jadi ini gak sih? Kayak ketakutan, ada kekhawatiran. Dimana kayaknya lu pengen ngeluarin album nanti media nggak ada yang datang ke press conference-nya, atau ketika lu pengen jadi host nanti media nggak akan memberitakan yang baik. Itu gimana? Jujur gue nggak pernah ada rasa takut. Ketakutan itu? Karena gue merasa benar. Oke. Right? Untuk gue pribadi ya, gue merasa menjaga privasi gue itu adalah hak gue. Again, going back to hak. Nah, untuk selanjutnya memang banyak sekali akhirnya isi berita yang kurang enak untuk dibaca. Wow. Dan untuk memuaskan manusia itu adalah hal yang paling mustahil untuk lu lakukan di dalam perjalanan ini. Untuk membuat dia senang, satu dunia senang sama lu, itu mustahil. Atau bisa jadi, but you're the fakest person on the planet. Karena orang yang, ya dong, Nabi aja nih ya, Nabi orang paling suci, masih punya musuh. Jadi lu siapa gitu? Ya udah kalau lu punya musuh ya udah nggak apa-apa gitu. Dan di otak gue cuman gimana caranya gue bikin karya yang bagus. Kalau karya ini bagus, dia akan maju sendiri. Gue nggak butuh untuk di promo atau apa-apa dengan cara yang membawa-bawa urusan pribadi gue. Karena gue lagi ngomongin masalah kerjaan. Ya, dan itu kejadian nggak ketika lu lagi promo album, nggak ada media yang datang misalnya, atau mereka nggak angkat juga beritanya? Here's the funny thing, right? The media came anyways. Okay. So I was like, ini sebenarnya marahan apa enggak sih? Nggak juga kan? Terus kalau ketemu juga senyum-senyum, baik-baik. Jadi I was like, you know what? At the end of the day, kalau lu orang baik, lu akan ketemu dengan orang baik. Agree. Udah. The thing is, yang gue sadar adalah ketika media kadang-kadang nulisnya sesuatu yang miring pun, ketika kita ketemu sama dia, mereka tetap sopan kok. You know why? Because when I meet them, gue juga bilang, gue tahu sebenarnya lu nggak mau nulis ini kan. Tapi karena industri ini, gue tahu lu harus nulis itu. Right, exactly. So I have no hard feelings as well. That's exactly what I said. Gue bilang kayak, gue respect banget. It's your job, ini kerjaan kalian, dan gue respect banget kalian justru harus menciptakan clickbait supaya
kalian you get to keep your job. Right. You know, Right. you have to. It's part of your job. And they have the hardest job in the world, Neil. Exactly. Really, gue cuma gila ya. Akhirnya gue jadi salut sama mereka. Kok lu bisa ya That's kejar berita kayak begini? Kok lu gak capek ya? Jadi gue semakin ya semangat ya. Tapi jangan berita gue. Yang lain aja. Harus semangat ya. Kayaknya ini mau ada masalah deh. So then akhirnya setelah gue juga ingat kayak pas lagi di Indonesian Idol itu lu juga I don't know you were happy, you were like you know. By the way, kalau ngomongin Indonesian Idol, not long after that, after Indonesian Idol, kalau nggak salah a few months later, kayaknya gue dengar di berita kalau misalnya you had another divorce gitu, dan sama Glenn, dan ada berita-berita bilang bahwa itu momen terendah di hidup lu juga, salah satu momen terendah di hidup lu. Banget. Gitu. Can we talk about Can we talk about it, right? So, can you imagine for any girl ya, untuk seorang wanita menikah itu kan, you know, dari kecil ya selalu diberikan kisah bahwa dia akan ketemu Prince Charming, terus nanti she will have the wedding, and then dia akan hidup bahagia dengan pasangan dan anak-anaknya. And it turns out life doesn't work like that, ya kan? Dan waktu gue gagal lagi untuk kedua kalinya, itu benar-benar gue ngerasa, gila gue failure banget ya. Epic failure, maksudnya lu gagal sekali, ya udahlah lu nggak punya pengalaman. Tapi lu gagal 2 kali, itu kayak dan saat itu jangankan luar ya, I think semua orang tertuju kepada ini pasti dia nih yang salah nih. Karena ini kedua kalinya lu gitu misalnya. Bisa jadi ya, apapun pendapat orang, I don't want to go too in depth on that, but yang pasti gue kecewa, gue sedih, tapi sekarang Daniel, that divorce was the biggest lesson for me in my life. Perceraian itu adalah titik baliknya gue angkat tangan. God, I surrender. Karena ternyata gue gak berkuasa ya untuk melakukan apapun untuk mempertahankan sesuatu yang gue ngerasa ini milik gue, tapi ternyata gue gak berkuasa ya. And I did everything. I did everything I possibly could till the last. Udahlah, gue udah apalagi ya, sampai putus asa, sampai memang sempat dengar juga kan mau bunuh diri gitu, kayak yang kok gue merasa nggak berguna banget ya, kok gue merasa everything's just not working. So I wanted to crash the car, tahu kan yang aduh film-film banget, lagi hujan, terus lagi bengong, musik lagi main, I wanna die. Ketika lu ngerasa saat itu menjadi epic failure, pasti gue yakin juga sekarang nih mungkin lagi ada yang melewati hal seperti ini juga, dan mungkin saat itu lu juga ngerasa gak layak karena Tuhan sendiri udah ngeliat lu udah gue kasih kesempatan untuk menikah 2 kali pun juga lu masih gagal. Lu jadi, you know, mungkin Tuhan gak sekejam itu, tapi lu lebih kejam daripada Tuhan gitu kadang-kadang. Sehingga lu yang menghakimi diri lu sendiri sedemikian rupa sehingga lu yang kayak gila, gue gak layak banget sih. Sempet gak ngerasa gak layak banget untuk? Sangat. Yeah. I felt, oh my goodness. I mean, okay, at that time yang terjadi adalah, like I said, as a woman you feel like you've done everything, and at the same time everything meant nothing. Oh God, yeah. You know, kayak udah lalu whatever you can think of. As a woman, gue merasa gue udah sampai di titik terendah. Mungkin gue nggak sampai begging ya, tapi gue almost there, you know, almost there. As a woman, like I felt like so low until I was like, you know what? I felt like pertama gue kehilangan Tuhan. When you're willing untuk merendahkan diri lu di hadapan manusia serendah itu,
lu udah salah. Ya. Itu menurut gue ya, secara pribadi itu. Because sebagai seorang hamba, lu hanya berhak untuk berhamba kepada Allah. Ya. The righteous, the only person yang boleh lu benar-benar rendahkan diri adalah Ya. Ya. Meskipun di dalam agama kita juga diajarin sebagai perempuan kita harus taat sama suami. So for a Muslim woman, you also need to have a lot of respect untuk suami. The problem in that marriage was it was two ways of thinking. Oke. Right? Karena beda agama. Ternyata itu salah satunya. Oke. Jadi gue waktu ingin menyamakan dengan orang tua gue. Karena orang tua lu nyokap Muslim, bokap ya agnostik anyway gitu. Ternyata nggak semudah itu. Jadi gue cuman waktu itu nyokap gue udah meninggal, jadi gue nggak bisa ngobrol. And I was like, gila ya, jadi nyokap gue ngadepin apa tuh zaman dulu. Wow. Dan bisa sekeren itu, nggak menunjukkan betapa susahnya. Karena orang yang satu aja, yang satu agama pun, you and your wife right now, gue dengan Agus, itu juga susah. Yeah. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang pasti akan naik turun. You're gonna find problems, you're gonna have all these issues. Yeah. Dan ternyata yang bisa melemkan semuanya, menyatukan semuanya adalah ketika lu punya satu persepsi dan satu cara untuk menyelesaikan masalah. Wow. So that didn't happen for me, and it was really hard because I was desperate kan. Yeah. Gue desperate banget. Okay, what am I supposed to do? So that's when I started my soul and spiritual searching. Gue bertanya dengan pendeta, gue duduk dengan ustadz, gue pernah masuk ke dalam gereja, gue pernah berlama-lamaan juga di atas sejadah gue, sampai akhirnya I felt like I was vulnerable, dan gue jujur yang gue bilang tadi, gue jujur sama Tuhan, ternyata Tuhan gue nggak tahu gue harus berdoa dengan cara apa, gue nggak tahu, please show me, direct me, what am I supposed to do, because I feel like I'm lost. With whatever I'm doing, I feel like I'm lost. Jadi akhirnya gue fokus, dan di saat itu gue mulai melupakan hal-hal yang tidak bisa gue kuasai, dan gue fokus dengan hal-hal yang bisa gue kuasai. Apa yang lu bisa kontrol? And number one was praying. Dulu kan it's like, okay, if I do this, this is gonna happen. If I do this, this is gonna happen. Me. Tapi ketika pray, you are surrendering. Allah, gue gak bisa. Tuhan, gue gak tahu. Tuhan, gue bodoh. Gue lemah, gue udah. So, gue akhirnya nunduk kepada Tuhan. And that's when I started learning and finding. And that's when, this is the most important part of that journey, when you make peace with yourself. Berdamai dengan diri sendiri, dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat sebagai manusia yang bodoh dan lemah. Karena itu fitrahnya manusia. You're not perfect. Which is why you need God. And a person without God itu adalah apa ya? Is a person that is missing a huge chunk in their life actually. Like if you're solving a puzzle, the biggest picture, yaitu Tuhan. I want to dig into this. Right. Actually ini benar-benar something yang benar-benar gue passionate about banget gitu. Ketika lu udah berserah saat itu kan, lu udah surrender dan lain-lain, lu udah berdamai dengan diri lu sendiri. Lu tadinya udah sampai putus asa, sampai mau bunuh diri, sampai ngerasa udah gak ada jalan lagi. Dan itu karena karakter lu banget sih, menurut gue nih ya. Karakter lu adalah, yang tadi lu bilang sebelumnya, lu perseverance banget. Lu akan fight, lu akan ngebuktiin banget kalau misalnya lu bisa, ketika semua orang udah bilang,
ini nggak mungkin lagi, lu akan benar-benar ngebuktiin banget. Karena itu karakter lu. Selama ini gitu ya, itu karakter lu banget untuk ngebuktiin sesuatu yang tadi yang nggak mungkin, lu akan buktikan itu jadi mungkin. Tapi ternyata pada akhirnya itu malah bikin lu capek kan. Banget. Itu malah bikin lu kayak berat banget karena tanggung jawab untuk membuat sesuatu dari tidak mungkin jadi mungkin itu ada di pundak lu. Padahal sebenarnya jawaban yang lu cari adalah yang satu-satunya yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin itu adalah Allah gitu at that time. Dan di situ lu akhirnya surrender. Yes. Wow. Exactly. Kenapa Muslim? Kenapa jalan yang lu pilih akhirnya ke Muslim? Padahal lu udah sempat duduk sama pendeta. I'm sure almarhum sendiri, Glenn juga sempat mungkin ngomongin soal Kristen dan Yesus juga dan lain-lain. Why Muslim? That's a very good question, and that's also a very deep question that I ask myself. Because Muslim was the only one for me, ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis gue. Remember as a kid, as a child, that's still inside me. Sure. Ya, bahwa aku butuh jawaban yang masuk di logika, meskipun akhirnya tahu, oh ternyata nggak semuanya. Tapi secara logika global masuk, secara hati masuk, secara dalil, details, you know, when you do research, which I like doing ya. Kenapa ya? Kenapa misalnya kita kayak Daniel kemarin sempat baca ya. Kenapa ya Muslim kita we can't do Trinitas? Ternyata logically for me this makes sense gitu karena di dalam agama kami adalah tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Right. The minute you compare, that means there's two. Right. So you know it goes on and it goes on and goes on. So I found that bahwa ini adalah sesuatu yang aku berani mempertanggungjawabkan. So at the end of the day, ketika kan the main event of our lives is death. Yeah. How deep is that? How deep is that? Pokoknya momen tertinggi seorang manusia dalam kehidupannya adalah kematian. Hari kematiannya. Karena ketika kita mati, the first person we're gonna meet malaikat-malaikat. Yeah. Which kita nggak kebayang itu kayak apa. Sure. Right? And then you're gonna have to be answering your questions of everything lu ngelakuin di dunia ini. Like ini film ini akan flashback, terus semuanya akan nah lu nggak bisa jawab. Terus lu mau hidup lagi gimana caranya? Iya kan? Nah, kenapa gue akhirnya milih Muslim? Karena gue merasa setidaknya kayaknya this is what I'm gonna take. Gue bisa jawab nih. Gue bisa jawab nih nanti. Dan nanti ketika gue ketemu sama Tuhan, all of us, setiap ciptaan, makhluk, manusia, dan jin, itu akan ketemu dengan penciptanya, and we are gonna be questioned like an onion, man. Lu akan dikupas tuntas. Setajam zaman silat. Dulu lu duduk di mana, lu main sama siapa, ya kan? Lu nge-host ngapain aja. Apa yang terjadi ketika lu udah berserah? Karena ketika lu udah berserah sama Allah gitu ya, ketika lu akhirnya sudah membulatkan dan berdamai dengan diri lu sendiri, memaafkan Dewi Sandra yang aduh kok lu maksain banget sih, you know, dan jadi lu akhirnya ketika lu udah berdamai gitu, malah digugat cerai, right? You see, but when you're at peace, lu mau digoncangkan kayak apapun, bahkan itu buat seorang wanita, akhirnya kita we're done. Lu akan bilang ya, okay, have a good life, right? You know, right? Because you're at peace gitu. Yeah. Gue tahu bahwa ini bukan kuasa gue,
yang maju itu beliau, dan nanti pun yang akan ditanggungjawabkan ya masing-masing kan. Yeah. I believe that, okay, look, you played your part in this marriage, kamu akan mempertanggungjawabkan bagian kamu, dan aku akan mempertanggungjawabkan bagian aku. And to be fair enough, we need to respect his decision. Iya dong. Lu udah pada tahap di mana lu udah benar-benar berserah seutuhnya, 100% lu berserah. Seutuhnya. Karena ketika gue berserah, gue yakin whatever it is that happens, takdir terbaik itu Allah yang kasih. Oke. Dan kalau takdirnya adalah bercerai, because God let it happen, right? Nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa izinnya Allah. Setuju? Kita setuju ya? Setuju. And the decision at the end adalah bercerai. Oke. Berarti gue ketika gue berserah, gue yakin Allah ini yang terbaik. Berarti apapun yang terjadi setelah ini, aku yakin Engkau pasti akan jaga aku. Nggak ada yang sia-sia di sini. Meskipun gue masih nggak ada kebayangan ya apa yang akan terjadi, nggak ada sama sekali nih yang gue cuman yang trust. You need to trust God. So there's a really, really good quote dari salah satu interview Muhammad Ali. Amazing. So the guy, he's the biggest, the greatest, right? Boxer, Right, GOT. Greatest of all time. GOAT. GOAT, So he was asked, you ever feel afraid? Lu pernah nggak sih takut dengan, with whatever you're doing in life? He's like, no, I'm never afraid. Wow. Because I have one bodyguard. Dan saya cuma butuh satu bodyguardnya. Memang sih, matanya dia nggak kayak mata kita ya. Tapi matanya melihat semuanya. Kupingnya juga nggak kayak kita kupingnya. Tapi bisa mendengar semuanya. Dan kalau dia menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka dia tinggal menyebut dan itu akan terjadi. Wow. Dan bodyguard gue adalah bodyguard lo. Dan bodyguard semua orang yang ada di dunia ini. Itu Tuhan. Wow. And I was like, wow. Mic drop. Asli. That's the biggest punch Muhammad Ali will ever throw. That's good. That's true. Right? That's so good. Gue juga ngerasain hal seperti itu actually. Karena banyak orang bilang be fearless. You know, gak perlu takut sama sesuatu. To be honest, gue masih ketakutan dan menurut gue itu manusiawi. Manusiawi banget. Jadi ya setelah gue mempunyai hubungan yang sangat spesial banget dengan Tuhan, gitu ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, mungkin bisa dibilang ya gue masih takut, tapi I fear less. I'm not fearless, but I fear less. Dan itu jauh lebih baik daripada Daniel yang sering banget ketakutan beberapa tahun yang lalu misalnya seperti itu. Lu takutin apa sih? Maksudnya kita di entertainment justru kita adalah orang yang paling sering takut menurut gue. Karena? Kayak misalnya popularitas gitu misalnya, takut sama kekhawatiran sama misalnya apa yang netizen bilang soal kita, takut tiba-tiba ada hal-hal yang kita lakukan dulu secara bodoh tiba-tiba dinaikin lagi misalnya, padahal kita udah orang yang berbeda, sekarang kita udah punya anak misalnya dan lain-lain, dan all this fear yang kadang-kadang kebodohan-kebodohan kita di masa lalu itu bisa suka muncul. Tapi yang tadi lu bilang itu kena banget buat gua, ketika lu surrender, lu bukan berserah tentang hal-hal yang gak bisa lu kontrol aja gitu, tapi justru you let go of control. The whole control. 100% kontrol lu kasihin ke dalam tangan Tuhan gitu. Dan akhirnya ya hal-hal bodoh yang dulu pernah gue lakuin misalnya sampai naik lagi gitu ya, itu mungkin konsekuensinya. Tapi gue sekarang tahu kalau misalnya Tuhan akan ada di situ untuk ngejagain gue. To make sure kalau misalnya gue sendiri juga akan berkembang melalui pengalaman tersebut gitu. There's a lesson in it. Yeah. You will always be, kan kita selalu dengar ya, sabar ya bro, pasti ada hikmahnya. Sama kayak tadi kita bahas bahwa lu harus sabar dengan proses untuk tahu hikmahnya apa. Tadi gue bilang gue nangis-nangis, I wanted to die, I was suicidal. Tapi sekarang
gue bersyukur. I'm grateful that I experience that lowest time in my life untuk menyadari bahwa you need to find God, you need to surrender to God, and when you make peace with everything, the pieces will come together. That puzzle piece one by one, and you see the big picture of ternyata selama ini Allah tuh sayang banget ya sama gue ya. 2 kali gagal menikah, tapi ketemu sama Mas Agus. What is the process? Kalau gue ada raport, ini merah semua ya istri. Right. Ya, untuk jadi istri ini merah semuanya. Right. When Agus came in my life, gue adalah orang yang sangat jahat, bukan nggak jahat ya, cuman gue ya, apaan sih? Kalau mau ngapain sih? Gue nggak tahu ya. Dulu gue nikah sama siapa? Like this is the most. Nih kalau lu mau pilih lagu paling romantis, ini pakarnya. Ya. Jadi kalau lu mau ngibulin gue deh. Kita suka sama gue tahu. Jadi lu mau ngapain nih? Gue selalu gituin dia, tau nggak? And then but he was so patient. And he was so pure ya. Mungkin Mas Agus tuh menurut aku, he didn't have to be there, but he was. Karena dia masuk lewat pintu teman dulu. Yeah. So, dan dia halus banget, bukan orang yang he really understood that, look, here's a woman who needs her space. And then here's a woman who's been through a lot. So respect. He respected the history. Kan gue datang dengan baggage. And then akhirnya kita mulai dekat. But my mindset, the perspective of if ever God akan memberikan seorang jodoh buat aku, let's do it His way. Wow. Ya kan? Udah gue nggak mau dengan cara gue lagi. Wow. I don't want to break the rules anymore. Oke. Berarti yang gue cari adalah sosok yang bisa memimpin seorang istri dan calon keluarga nanti. Yang bisa bawa gue menjadi manusia yang lebih baik lagi, tidak hanya di dunia, tapi kan kita maunya what happens after this, ini juga akan ada kehidupan lagi. So when I sat down with Agus, I was so blunt. Gue bener-bener gue mau mulai dengan kejujuran di dalam rumah tangga ini. Gak ada yang gue keren-keren. Gue udah bilang, gue jeleknya ini, dan this was my ultimatum. Gue bilang sama dia, Mas Agus, you are seorang laki-laki yang punya kesempatan bisa pilih wanita manapun. Entah kenapa, you are now in front of me. I only have one wish. Pertama, kalau serius, jadi pemimpin yang baik. Because that's what I need. I don't need anything else. Because I need that oneness yang gue pernah bilang, bokap gue, ketika satu keluarga itu bisa menjalankan sesuatu dengan senang dan susah bersama-sama, that's powerful. Yeah. That's powerful. Just to pray together. A family that prays together stays together. Amen. Right? So, and the second one was, I want to meet your parents. And I want to meet your family. Kalau ada satu, I'm not even talking about like mom or dad. Like if your nephew, keponakan lo, gila, ketemu gue, terus dia bilang, Om Agus jangan. I will finish this. Karena kalau ada yang satu enggak aja, berarti ini nggak ada restu Allah di sini. Betul. Wow. Kalau misalnya ada satu aja anggota keluarga yang bilang enggak, that means itu bukan dari Allah. You're not the one. Yeah. You're not the one. So the amazing thing was, karena asli ya, against surrendering, I have nothing to lose. I'm an open book untuk keluarga ini. Jadi bokapnya nanya apa, ibunya nanya apa, like yes, tante this is me, om this is me. Really? I'm coming with flaws. Wait. Separah apa mereka nanya sama lo? Justru mereka nggak nanya. Itu dia yang menurut gue, I was ready to have a conversation. Ekspektasi lu mereka akan nanya kayak gimana? Kayak misalnya
setidaknya biasanya ibu-ibu tuh kan lebih kritis ya. Like, mau ngapain datang ke sini? Yeah. Hey Tante. I mean, I was expecting that. Yes, of course. I was expecting, Of but course. this family was so beautiful family, such a beautiful family. I came there being me. Being you itu kayak gimana? Just being myself. Just being like, hi Tante. Right. If you want to ask anything, I'm an open book. Whatever. So we had lunch. We had lunch. For some silly reason, gue tuh orangnya kan pelor banget ya. Apa tuh artinya? Nempel nolor. Like you're full, right? So they had this amazing lunch. Mereka siapin lunch yang luar biasa. Terus gue gini, lah kok gue ngantuk banget ya? Gue ngantuk banget. So I went to Agus and I was like, I'm so sick. Aku ngantuk banget. Aku mulai tiduran bentar aja. I think I was in the middle of shooting or I don't know, something lah. Pokoknya gue ngantuk banget. Right. And then Agus goes, sleep on the couch. Di ruang TV ada sofa. I was like, nggak apa-apa banget. What did you think I did? You slept on the couch. I slept on the couch for like about an hour and a half or something. And ibunya cinta banget sama gue ternyata karena gara-gara itu. Ibunya juga suka tidur. Oh. So she's like, I love this girl. She's so mean. Wow. Jadi sekarang gue kalau ke rumah mertua gue, kita ada bobot siang bareng-bareng. I love it. I love mertua gue the best. Lu mungkin gak sih kayak kengantukan lo itu sebenarnya datangnya dari Allah juga saat itu supaya gue yakin banget sih bro. Right? Gue yakin supaya banget. ibunya jadi jatuh cinta sama lo gitu. Like dan at the time, wow. Like first time ya, ini first time ketemu. Pertama kali di mana lu sebenarnya harusnya mau impress and everything dan mau sopan, Gue apa adanya banget. And the interesting part was yang benar-benar minta gue untuk nikah. Another kayak sign from Allah adalah bapaknya yang minta. So Agus waktu itu sempat Mas Agus dirawat di rumah sakit, tipes kecapean lah kerja whatever. And so he was in the hospital. Terus gue juga sering bolak-balik kan. Okay, what do you need? And then that day bapaknya juga ada. Terus gue ditarik keluar. And I was like, Dewi, terus kapan mau nikah sama Agus? And I was like, Om? Om. Dan gue ngomong apa adanya juga. Om maaf banget ya. Tapi Dewi ini kan baru cerai ya. Oh ini baru ya? No, I mean it was like what? Setahun juga belum ada. Wow. Okay. Maksudnya I needed to wait a minute. Am I like but ini orang baik sih. Like I was in a state of ini apaan sih, kan? Lagi ke sutradara. Ini skenario yang mana ya? Gue kok belum baca nih skenario ini, nggak ngerti. Terus, I went back home, terus ngobrol sama manajemen, sama tim, semua teman-teman gue gila gue ngerti. Bokapnya suruh gue nikah, masa gue nikah lagi sih? Bukan, enggak. Emang gue anak nikahan banget ya. All these questions came in my mind, and it's like, why everybody wants to marry, and then so I was like, okay, calm down, focus. Muka lu itu muka pengen dinikahin. Iya kan? Focus, okay. Enggak. Kalau if my parents were here, gue akan minta banget orang tua gue untuk habis-habisan ke Agus. Tapi kan nggak ada kan? Oh, ya kan? Orang tua lu udah meninggal saat itu. Okay. So I was like, Nina. Kan I made that rule for Agus's family. But I didn't make the rule for my family yet. Right. So I was like, okay. If Nina says yes. Jadi bukan gue yang bilang iya. So if Nina says yes and she likes this guy, bismillah. Okay. Wow. So we did fly there. Okay. We went to England, and Nina That's it. Jeng-jeng lagi nih. Justru Nina yang gitu, tapi Nina seru banget sih. Dia punya feeling kuat. And so when she met Agus, she was like, good guy. Wow.
I was like, really? I like him. He's a good guy. Really? Really. So, when both families gave their blessings, I was like, okay, bismillah. And setiap pernikahan pasti ada tantangannya juga gitu. Dan gue yakin banget sekarang ini mungkin tantangan bagi banyak orang juga yang saat ini mungkin adalah belum dikaruniai anak, right? Gue penasaran ya, what is the conversation antara lu sama Agus sendiri ketika sekarang ini belum ada anak gitu? This was a conversation we had again before marriage. Even before marriage? Oh, makanya gue bilang everything harus open. Okay. Karena gue mengajukan worst case scenario. Okay. It's like, look, I've been married twice. Yeah. And here's the case. Yeah. I didn't have kids. Yeah. So, gue angkat ini ke Mas Agus. Before we got married, gue angkat ini juga ke orang tuanya. Karena orang tuanya juga pasti mau yang terbaik kan untuk suaminya. Pasti maunya keturunan. But I'm grateful. So grateful that this family sangat-sangat menerima gue dengan flaw ini. Karena we learn ya, kita belajar di agama kita pun ada seorang wanita yang Masya Allah banget. Dan ini adalah istrinya Rasul. Aisyah. Aisyah itu adalah sosok wanita yang you have so much respect for this woman. And she had no children. Tapi dia dimuliakan. Dan apabila seorang wanita itu tidak punya anak, bukankah itu skenario juga dari Tuhan? Yep. Because again, having a child itu ujian. Setuju nggak? Ujian di mana lu harus membesarkan, lu punya tanggung jawab, lu harus memberikan haknya, kasih sayang, edukasi. Your wisdom, you are producing a human being to become either good or bad. Dan kalau kita gagal, ya itu menjadi ujian yang besar sekali buat kita. So, tidak memiliki anak, itu juga it's also a test. So, this is what I find the dinamika dalam kehidupan adalah whatever you're facing, it's always going to be ujian. So how you accept ujian ini with grace, dengan keyakinan bahwa lagi-lagi Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Allah tidak akan menciptakan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Allah tidak akan Allah tidak akan menghukumi seseorang karena tidak bisa melakukan sesuatu yang memang it's not destined for you, bukan takdirnya. Bukan takdirnya untuk menjalankan itu. So, banyak dari teman-teman kita yang IVF, right? Tapi lu gak memilih untuk IVF. Because of that. Lu benar-benar kayak ngerasa, it's okay. Mungkin ini adalah takdir Tuhan buat gue, untuk gue tidak mempunyai anak. There's so many factors. Okay. But one of the biggest factor adalah itu. Ya, bahwa lagi-lagi berdamai dengan bisa jadi rahim gue belum ditakdirkan, bisa jadi ya. You never know what happens. Again, bisa jadi nanti ada komedi di umur gue 53 tahun, Daniel, kembar, lu ngapain? I'm just open untuk apapun yang Allah mau berikan dan tidak mau berikan. Wow. Sekarang ini banyak mungkin yang lagi nonton pun juga wanita yang mungkin saat ini belum dikaruniai oleh anak juga gitu ya. Mereka mungkin bertanya-tanya gitu ya, gimana sih kok lu bisa sampai menerima hal ini, dan mungkin mereka sendiri juga sama ngerasa it's a flaw. Mereka ngerasa ini ketidaksempurnaan, atau mungkin mereka ngerasa ini hukuman, atau well, for me, kegagalan sebagai seorang wanita. Mereka mungkin ngerasa kegagalan sebagai seorang wanita bahwa mereka gak bisa hamil.
this is where studying, belajar menjadi sangat-sangat ampuh buat gue ya, untuk menguatkan bahwa you need to ask yourself the real specific questions adalah, gue mau punya anak hanya untuk membuktikan gue wanita, cukup wanita atau tidak? Because why do you want kids? You need to answer that. Because a child will make me happy? Berarti kalau lo gak punya anak, lo gak happy. The right questions need to be out there for this situation gitu. Jadi gue ngerasa, wah beban banget ya. Gue naruh kebahagiaan gue di satu anak. Jadi kalau nanti anak ini misalnya, anak ini tidak lahir, tidak sempurna, berarti gue gak bisa bahagia dengan anak ini. Sean, I have a brother, he's autist, in the autist spectrum, and so when you learn about autism, you learn to accept things again out of your control. Yeah. And I feel like he was the biggest teacher for me in this lesson. Gimana? So Sean, when you have a child with autism, lu nggak bisa kontrol dia. Dia lagi mau main, ya dia mau main. Lu jangan suruh dia untuk melakukan sesuatu yang dia nggak siap untuk melakukan. And when he's ready, he will do it without you asking. Okay. Nah, ketika gue haji kemarin, sebelum gue haji, gue merasa tanggung jawab gue adalah gue harus jaga kakak gue dong. Oke. Gimana cara menjaga terbaik adalah gue harus haknya dilunaskan. Tapi satu hal lagi, gue punya tanggung jawab untuk Sean belajar agama ya, Sean ini ya, Sean itu ya. You know, I tried everything and I was like, hopeless banget sih, I can't. Nggak bisa. Ya udah, gue jalanin semuanya sendiri, terus lihat segala macam. Percaya nggak? Gue naik haji, gue berdoa, berdoa ya Allah, everything spilled out. Gue pulang dari haji. Everything that I asked him before, Sean ayo belajar puasa yang bener ya, Sean ayo belajar sholat. Dia yang datengin gue. Okay, I'm gonna start doing puasa Senin Kamis. Itu Mil, gue nggak minta, gue cuma gini. Ini apaan ini? Terus sekarang kalau sholat dia yang qomat. Tahu qomat kan? Dia belajar qomat. In 2 days? 2 days. Terus belajar qomat, terus akhirnya dia mulai qomat. Terus sekarang dia lagi belajar baca huruf-huruf Al-Quran. Wow. So I'm like, please trust God. Udah. Jadi gue punya guru di rumah untuk masalah itu. Wow. Dan itu benar-benar kayak ya Tuhan sendiri yang benar-benar iniin hatinya Sean berarti. That easy. Oke. Tadi lu sempat ngomong soal haknya dituntaskan. Can you? I actually feel a little bit like wobbly about that gitu. Lu bisa jelasin lebih jauh nggak sih soal si haknya dituntaskan ini? Like what does it mean? Okay. Let's say Daniel adalah tamu aku hari ini di rumah. Berarti Daniel memiliki hak sebagai tamu. Aku sebagai rumah yang punya rumah ini punya kewajiban. Kewajibannya adalah kita harus melayani Daniel. So you come here, I need to serve you. I need to dengan tulus ya, memberikan minum, terus kasih makan, terus kalau mau ke toilet yang bersih gitu. Terus kalau misalnya Daniel mau apa lagi, ya aku memberikan hak Daniel sebagai tamu. Itu kewajiban aku. Now, my focus is doing my kewajiban. Jadi contohnya lagi untuk suami dan istri, seorang suami punya hak. Seorang suami juga punya kewajiban.
seorang istri punya hak dan seorang istri juga punya kewajiban. Right. So you need to play that role. Right. Bukan menuntut. For me, sebagai seorang istri, gue nggak boleh menuntut hak gue. Okay. Yeah. Karena gue harus memberikan kewajiban gue. Wow. Hak yang harusnya aku dapat, I'm not expecting from you, tapi I'm expecting from Allah. Contoh misalnya, kan gue punya gini, sebagai seorang istri, lu punya kewajiban dong untuk kasih aku uang belanja, misalnya. Tapi ternyata suamiku nggak memberikan aku uang belanja. Apakah aku tidak melakukan kewajiban? Nggak boleh. Tugas aku melakukan kewajiban, tetap melayani, tetap ini, tetap untuk hak, misalnya dapat uang belanja, gue mintanya sama Allah. Wow. Jadi kalau Allah kasih, bisa jadi nggak dari suaminya. Wow. Karena haknya itu belongs to, no, I will give you hak kamu. Jadi jangan berharap sama manusia tentang hak. Tugas kita, kewajiban. Wow. Seru ya? That is so good. Dan menurut gue, I think ini keren banget sih. Apalagi lu ngomongin soal si suami istri ini gitu. You know, like rahasia indahnya pernikahan gitu ya. Karena lu selalu memberikan yang terbaik, kewajiban lo, tapi tidak pernah menuntut atau memberikan ekspektasi untuk hak lo. Karena lo selalu meminta itu dari Allah gitu, dari Tuhan. Ini bedanya pernikahan lo sekarang bisa bertahan 9 tahun dibandingin sama sebelum-sebelumnya, atau like, what is the difference now? Well, definitely maturity. Okay. Ya kan, lu tambah dewasa, lu pasti akan belajar dari kesalahan. Lu pasti akan, the lessons that you learned in the past, lu akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Tentunya lu, well, at least for me and Mas Agus adalah that principle in the beginning bahwa, okay, ini bukan caranya Mas Agus ya. Ini juga bukan caranya Dewi ya. Wow. Kita pakai caranya Allah ya. Jadi when there is that discussion of no, sayang, aku nggak setuju gini. Kamu nggak setuju? Aku juga nggak setuju. Jadi gimana dong? Gila, gue ekspresif banget. And then let's pray about it. Gitu. Let's pray about it. Wow. Kita berdoa dengan hati yang tulus dan kita minta solusi. Karena di agama itu apa sih? Directions, solutions. Everything is there. It's a lifestyle. Question is, lu mau mencari solusi tersebut, lu mau mencari direction tersebut, lu mau cari ilmu tersebut, hukum-hukumnya tersebut, dalilnya tersebut, semuanya, or you wanna do your own way. And kalau misalnya you do your own way, it's gonna end up not pretty. Nope. Itu by the way tadi yang itu burung ya, by the way. Burung beneran ya. Just so you know, itu burung gitu, bukan bunyi handphone seseorang atau apa. Banyak pelihara burung di sini ternyata ya. 2020 mungkin masa yang sangat berat banget. Sebelum kita masuk ke masalah yang sangat berat, gue pengen ke masalah yang mungkin sedikit gak terlalu berat, which is your clothing line. My clothing line, doa. I named it doa. You name it doa, exactly. I love it. You can't go wrong with that. Exactly. I love it. Singkatannya apa sih? Gak ada Dewi Sandranya gitu ya. Jadi benar-benar kayak doa aja udah. Emang it means doa gitu. Doa, well it started from doa aja. And then I was like, kan semuanya ada singkatan. Hari ini kan. Apa dong? Terus as we came up with three words of strength. Pertama, do only for Allah, dress only for Allah, and doa only to Allah. Wow, bener tuh, jadi DOA-nya jadi ada ini ya. Jadi affirmation-nya tuh. That's so good. Insyaallah dapet ya. I mean, at least it's a reminder for myself. Like, you made this brand, you better do what you're talking about, kan?
Doa di zaman pandemi itu gimana? Your clothing line, how was it? So doa itu baru banget. 2019 kalau nggak salah ya? Yes, yeah. Baby, very out of the box juga. Karena banyak orang yang nyamperin untuk kerjasama yuk. Right. And I'm like, nggak mau. Yeah. Kasih, idealis, yeah. tetap kan. Sama gue juga pernah. Ya kan? Sampai akhirnya gue ketemu dengan seorang sosok yang she's so humble. Okay. She's, oh my God gitu. Apa kabar? Masih ingat nggak ya sama aku? Dan normally I'll be like, enggak, maaf ya. Yaudah nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Right. And then she came to my management and said, she really wants to work with you. Yeah. Bikin brand. And then tetap jual mahal kan ya. Kasih ya, naruh. And then kita ketemu lagi. She said, hi. Oh yeah, I remember you. He's like, ini kemarin gimana? Udah dibahas belum? Udah. Tapi nggak apa-apa. Salat istikharah dulu ya. Mil, selama gue diajak kerja sama orang, gak ada pernah orang suruh gue sholat istikharah. Jadi sholat istikharah buat kita, it's like you pray, minta sama Allah, nanti Allah yang guide you. Kasih petunjuk. Ya, oke. Yes or no gitu. Ya. Jadi buat gue itu kayak, keren banget nih orang ya, suruh gue doa. Right. And I like that. Yeah. I really like that. So I prayed, and then akhirnya kita kenalan, and then when I got to know her, I was like, wow, she's really, ini orang yang harusnya gue yang, hai ibu, apa kabar? Ibu kerja sama aku ya bu? Harusnya gitu sebenarnya. Yeah. Tapi humble banget kan. So, wow. So we met, and we made doa. A really new baby company, dengan konsep she gave me free authority, kebebasan untuk melakukan apapun, dan aku like, gue, I have no background, no fashion design. Bismillah. Semuanya, jadi, selalu, gila gue tambah sayang sama nih orang. And then, 1 tahun jalan, diterima, alhamdulillah, 2020. Yeah. And everybody was, dan waktu itu gue cuma jualan jilbab. Gue gak jualan apapun selain jilbab. Yeah. Sedangkan semua orang lagi dirumahkan. Yeah. Mau kemana, Nek? Pakai jilbab. Iya. Kan? Benar. So, I was like, oh wow. Dan kerennya, semua tim ini, visinya juga sama ibu. When you have a good leader, I feel, semuanya akan ikut. Dan kita semua, sama Dewi juga, when the pandemic hit, kita lagi lagi persiapan mau Ramadan. Jadi kan kajian lagi banyak kan. Gila, ini momentumnya pas banget nih. Jadi kita semua lagi diarahkan untuk ngaji, sholat. So at that time ada kajian kelas online, and then I was like, okay guys, you know what? Let's take a breather. Kita tahan dulu ya sama semua produksi. Kita fokus ke Allah dulu. Yuk, kita belajar yuk bareng-bareng. Kita doa, kita ini, and we keep reminding karena namanya doa kan. Kita doa ya Allah, semoga whatever comes itu yang terbaik. Meskipun dalam ketakutan ya, semuanya takut. But tiba-tiba keluarlah satu ide bikin mukena. Dan biasanya kalau gue dikasih produk atau desain atau apapun, gue bilang, aduh revisi, ini warnanya nggak pas, ini nggak. Lu kritis lah soal itu. Iya, gue kritis. Ini mukena, gue lihat, ya Allah cantik banget, ini, this is it, this is it. Langsung gitu. Ini first draft udah langsung. First draft, and I was like, okay, we need to do this. Yeah. Terus next problem, tapi kan kita nggak foto. Nah biasanya gue foto produksi besar karena gue tetap creative design. Has to be this. Standar benchmarknya ya. Yoin Dewi Sandra gitu. Gila, presenter clear top 10. Ya udah menangin berapa kali award. Masa bikin mukenanya standarnya seperti itu. Gitu kan. Oke, lalu? So, gimana ya? Orang lain juga gak mungkin datang ke rumah kan? Because we're all on lockdown. Exactly. Sayang, Gus Rahman, can you take my pictures please? Aduh, ngapain lagi sih kamu ribet banget sih. No, I'm just gonna stand at that window. Okay, you take. Coba lihat. Aduh sayang, ini kurang berkibar, kurang apa, ulang lagi. So we spent like a whole day doing free mukena. So I was running all over the house. Like, sayang, ayo cepet. And he was like,
my God, like. Itu Neil. The sales of that mukena with all the elements, dengan Agus, dengan photographer-nya dia, terus dengan mukenanya yang dari itu ngalahin sales kita tertinggi sebelum pandemi. Gila. Gue juga gak habis pikir, gue cuma gini, kok bisa ya? Ini orang kalau tahu nih pemotretan kayak begini, produksi kayak begini, ini orang kalau tahu pasti akan meragukan gitu. But every element precise. Wallahu alam. Itu kalau nggak kekuatan Allah, gue nggak ngerti. Iya. Gue nggak ngerti. Dan kayaknya lu mikir kalau misalnya gila, udahlah 2020 nggak apa-apa lah. Mungkin sales kita akan turun, mungkin 25% dari biasanya dan lain-lain. Tapi ini malah mecahin rekor di 2019, which is yang gak ada pandemi, gak ada apa-apa, semuanya normal aja. Tapi ini malah hits banget gitu. Sampai hari ini loh. Wow. Itu repeat order. Repeat. Gue cuma gini. Wow. Buat manusia tuh mustahil tuh banyak. Tapi kalau kita udah melibatkan Allah, the impossible becomes possible. Yeah. You know, the when there is no way, it becomes a way. Lo soalnya ketika lo lihat mukena tersebut, feeling gue, lu suka pun juga itu sebenarnya gerakan dari hati lu juga gitu yang bilang this is it, this is the product that will save our business. I wasn't even thinking about the business. Yeah. I was just thinking this is really pretty. Wow. This is really pretty. Dan kalau orang mau sholat dengan ini, ya mudah-mudahan ini menjadi penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. That's it. Kan kita ini kan ya. Wow. We just wanted people to start praying at that time. Yeah, of course. 2020 juga kita kehilangan beberapa teman. I'm gonna go there now. Yeah. You know, your suami di sinetron, Ashraf Sinclair, sama your. You knew him as well, ya? I knew him. Yeah. Another beautiful soul. I felt lost juga ketika dia pergi. Dan Glenn, right? Almarhum Glenn. So, two men who were close to you, gitu ya. You lost them both in the same year. Like, how do you feel about that? I remember, gue lagi mau sholat maghrib ya, kalau nggak salah. Maghrib, my phone was just like, and I was like, apaan sih? Tumben banget, because biasanya nggak, just going on and on and on and on and on. And then setelah udah selesai, akhirnya Ola was calling, Ola Ramlan. Hi, what's up, you know? Yeah. Hi, Ola, gimana? So sorry. And say, apaan nih? Because Glenn. And I was like, shocked. Like I couldn't, and then Agus was in front of me, kan, Mas Agus. Sayang. Dan bilang. And for me, it was a big hit because yeah, this was someone close. This was someone who was part of my life, and unfortunately, things didn't go the way we wanted it to go. It went the way Allah wanted it to go, and unfortunately, beliau umurnya tidak sepanjang yang kita harapkan juga. So, you know, when people close to you die at such a young age, sama seperti Ashraf. When I heard the news, I was like, Ashraf siapa? Ashraf, dan gue cuma kenal satu Ashraf. Jadi kan, Ashraf tuh sehat. He's the most, orang paling sehat di dunia gitu. It doesn't connect in your head bahwa
apa yang mereka alami, yaitu dengan meninggal itu adalah sesuatu yang kita akan alami. Yeah. So in my mind I was on like, wow, life is that short. Yeah. And life is that precious. Tentunya ada hal-hal yang kita regret. There are regrets. There are things that shouldn't have been said and you said it, and there are things that shouldn't have been done but you did it. And you always think akan ada selalu waktu untuk reconcile, or when time is right, bisa make peace again with circumstances, but that was not the case. Jadi it did affect in the sense like, wow, if only, seandainya. Tapi ternyata kita belajar dalam agama Islam bahwa seandainya itu sebenarnya adalah was-was syaitan. Because then you go back into the past, and then you go back into the pain and the hurt, and what if I did this, and what if I did that. Lu nggak akan mensyukuri what's happening now. Yeah. So, okay, I decided to call the family, ngobrol sama keluarga, dan everybody was in pain, and ya karena COVID lagi nggak mungkin kan kita hadir, tapi thoughts and prayers were there. Tapi I felt like, again, it's a very private situation that I felt did not need any sharing. Yeah. Ditambah lagi, gue sangat-sangat menghormati pertama pasangan gue. This is my husband. Yeah. This is the man I'm living with right now. Dan gue harus menghormati dia. Yeah. Yang kedua, gue juga menghormati istrinya mantan, almarhum ya, bahwa she should be the voice. Yeah. If there was to be a voice, harusnya suara dia. Yeah. Nggak butuh embel-embel yang lain, cukup either beliau atau ibunya beliau. Yeah. Yeah. It was very wise. That's my principle. That's good. Yeah. Who does it belong to? Pertanyaan gue sih lebih ke ini sih, kayak lu tadi sempat bilang kalau misalnya, and this is I wanna focus on you ya, gitu ya. Lu tadi bilang kalau misalnya seandainya and everything, right? Mungkin lu belum sempet kayak, I don't know, yang tadi lah rekonsiliasi itu ya, misalnya minta maaf lah atau memaafkan lah kayak gitu. Tapi sekarang orangnya udah nggak ada lagi. Elunya sendiri sudah memaafkan belum? Atau penting gak sih untuk mengucapkan kata, apa yang lo lakuin ke gue udah gue maafkan, atau gue minta maaf ya sama kesalahan gue sendiri, padahal orangnya udah gak ada gitu. Penting. Okay. Penting. Because it's also acknowledging that other person is not human. It's not superhuman ya. Maksudnya, it's not superhuman. It's not it's not the perfect human. Yeah. Bahwa ya lu nggak sempurna, ya gue juga nggak sempurna ternyata. Exactly. So it's just accepting that we're humans. We did our reconciliation. Oh udah. Oke. Okay. Cuman memang at that time it was difficult for the both of us, and because it was difficult, kita memang decided to go separate ways, dan benar-benar menutup pintu supaya masing-masing bisa maju ke depan. Yeah. So it was different with Surya. Entah kenapa memang lebih cepat bisa akhirnya ketemu lagi terus ngobrol with no hard feelings and everybody moved on gitu. Jadi bagaimana sih cara lu sekarang ini ya memaafkan mungkin ketidaksempurnaannya dia, atau mungkin minta maaf sama dia ketika orangnya udah gak ada lagi gitu? Karena banyak banget saat ini orang yang kehilangan seseorang yang mungkin mereka pernah ada masalah, dan that guilt
menghantui mereka misalnya, sehingga lu nggak bisa berdamai. Atau mungkin lu malah lebih marah, kayak kok nggak ada that epic moment ketika si orang itu benar-benar sampai bersujud minta maaf sama gue, tapi rasa kepahitan itu masih ada gitu misalnya di hati lo. So what should you do? A very recent lesson that we learned adalah setiap was-was, setiap hal negatif, emosi, marah, sebel, terus kok dia gak minta maaf sama gue. Yeah. Every single feeling of that, itu adalah syaitan. Okay. Bisikan, those are the words of the devil that doesn't want you to move on. Wow. Okay. So, every time there's such a feeling ya, misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya gue dengan almarhum ibu gue. Come on, kalau lu mau ngomongin dosa gue pasti lebih banyak kepada ibu gue, ibu kandung. I was born from this woman and I've hurt her, I've made her cry. Gue melakukan banyak dosa-dosa. Agama kita mengajarkan bahwa you can still pray. There's a connection in prayer. Dan melakukan baik. Just be good to the family. Yeah. Be good to whatever's connected to that. Speak good of this person. Beliau sudah almarhum, jadi tidak pantas untuk bicara yang tidak baik karena he's a good guy. Yeah. He's a good guy. So there are no more hard feelings, I feel. Everything has been directed by Allah. This was the best ending untuk kita berdua. Ya sekarang kita lanjut lagi untuk mempersiapkan what's going to happen in my ending. Because like you said, the most important thing is your finish line. Finish the race. Finish the race. Yeah. How you finish the race and what happens next. Karena pasti kan gue cuma ngebayang nanti di hisab tuh kayak apa ya. Semua masa lalu gue akan muncul, terus apa yang akan terjadi ya harus dipertanggungjawabkan. So, okay, last question just to wrap everything up. Dewi Sandra, tahun 2021. You are right now benar-benar banyak banget belajar. 2021 ini kayaknya lo mendalami banget dan lo belajar banget. And boleh bagiin kita sedikit nggak? Ini mudah-mudahan kita bisa interview lagi di tahun 2025 gitu. Like 2026. Halo. Wi, kita interview lagi Wi, dan habis itu kita ngeliat gitu. Wah, ini Dewi pas lagi 2021 gitu kan. What do you learn so much about Allah sekarang ini? Kayak, who is he? Allah. Okay. I think we spoke about this. Did I tell you about the story of Umar bin Khattab in the market? Do you remember the story? Was it you or was it? I can't remember. Umar bin Khattab. Some of the Chinese, yeah. Okay. Jadi ada sahabat. Namanya Umar bin Khattab. Okay. He's the most famous one because dulu dia orang yang paling benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benci banget, and then akhirnya beliau masuk Islam. Okay. And when he became Muslim, he became one of the top notches sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So anyways, one day they were in the market. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat. Dan ternyata cara Nabi mengajarkan sahabatnya gitu, real life lessons. Right. So they were in the market, mereka di dalam sebuah pasar. Ternyata tiba-tiba ada seorang ibu yang lagi nangis histeris karena anaknya hilang. Itu kebayang ya, ibu-ibu lagi di PRJ, anaknya hilang. Yeah. Lu tahu kan histerisnya kayak apa, kayak ini running here and there, bla bla bla, histeris, sampai akhirnya ketemu sama anaknya. And when she found her child, itu langsung dipeluk, and this was a baby, jadi masih ASI lah ya istilahnya. Terus langsung, dan buat seorang ibu dan anak ASI itu kan langsung eye contact, batin, cinta. So sahabat dan Nabi melihat kondisi ini, and Nabi Muhammad SAW said, "You see that moment? Did you see what we saw just now?
we witness seorang ibu yang begitu sayang sama anaknya. Ketika hilang bisa seperti itu, dan ketika ketemu bisa langsung. Kira-kira si ibu ini, dia akan mampu nggak ya melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Terus para sahabat bilang, ya Rasulullah, wahai Nabi, ya nggak mungkin lah. You just saw how much this woman loves her baby. Nggak mungkin. Yakin, wallahi nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah lebih mencintai hambanya daripada ibu ini. So, Allah tuh sayang banget. You ask me, Allah tuh apa ya? Allah tuh cinta. Allah tuh mengasihi lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Ya. Allah tuh maha sayang lebih daripada sayang yang pernah kita rasakan. Allah tuh maha besar. You think of the biggest thing in the galaxy, we're talking about galaxy, Allah itu jauh lebih di atas itu. Ya. And Allah tuh gak mau menyakiti hamba-hambanya. Kalau kita sakit, itu karena perbuatan kita sendiri. Ya. Tapi Allah juga saking pemaafnya, the minute kita bertaubat, the minute we ask for forgiveness, that door is open. Ya. It's wide open. Jadi, Allah basically is everything. And anything you can imagine in the spectrum of greatness, in the spectrum of kindness, in the spectrum of love. Jadi lucu gitu kalau manusia bilang, agama aku mengajarkan aku untuk sombong, merasa lebih baik. Enggak. Untuk aku ya, agama itu mengajarkan kita untuk merendah, untuk tunduk, untuk be grateful to the one who created us, and to trust, percaya bahwa kalau kita di tracknya Allah, you're on track, you're on a marathon, you're doing this race, and you're doing everything you possibly can dengan segala kelemahan, dengan kebelet kencing yang lo bilang itu, dengan segala-galanya. You're trying with all your might. Allah tuh tahu. So it's the best director you'll ever get. Amen. Dewi Sandra. Oh my goodness, how powerful was that? Oh my God. Aduh. Thank you. Like, thank you. Really, thank you. Gua jujur, gila, I really enjoy this conversation. So did I. Yeah, thank you. Always, right? And yeah, I just want to thank you. Dan gue yakin banget, gue yakin banget kayak dengan Dewi Sandra di tahun 2021 ini, lu apa ya? Doain sih, gue pengen belajar aja. Iya, lu akan jauh lebih impactful daripada Dewi Sandra yang dulu jadi penyanyi R&B, You know, it's gonna be very impactful karena your voice is so different, right? The weight of your voice is so different. Karena dia tahu gue zaman dulu. Iya, dan maksud gue kayak udah apa ya? Yang keluar dari mulut lo itu bukan lagi Dewi Sandra yang full of control, tapi sekarang Dewi Sandra yang let go of control. And I am so amazed. I am so grateful for today. Di mana gue bisa interview lo. I learned so much from you. Dan gue juga yakin banget nih, para tetangga kita pun juga belajar banyak dari tetangga. Yes, dari tetangga gue yang satu ini, Dewi Sandra. Oke, jadi selesai sudah obrolan gue dengan tetangga gue Dewi Sandra di Daniel Tetangga Kamu. Semoga apa yang gue obrolin tadi itu bisa menginspirasi kita semua. And again, gue mau bilang sama tetangga gue yang lagi nonton, guys, terima kasih banyak.
yang udah nonton khususnya dari awal sampai habis perbincangan gue dengan Dewi Sandra. Semoga apa yang tadi kita obrolin itu bisa menjadi harapan baru juga buat kalian yang nonton. Tapi kalau misalnya perbincangan kita ini tadi bisa menginspirasi atau bahkan menyelamatkan hidup seseorang, memberikan harapan baru untuk seseorang tersebut, please share video ini ke satu orang yang lagi kamu pikirin. Oke? Pokoknya share aja, siapa tahu aja dengan klik kamu itu bisa menyelamatkan dia. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan bell atau loncengnya di Daniel Mananta Network Channel. Alright, karena gue akan terus upload video-video terbaru dari Daniel tentang kamu, and you don't wanna miss it. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian punya curhatan, hati kalian ngerasa tergerak, please langsung aja komen di bawah ini, langsung kasih tahu aja unek-unek kamu dan mungkin quote-quote yang ngerasa quote itu berarti banget buat kamu, atau mungkin kalian bisa langsung juga tag kita di Instagram di @danielmanantanetwork. Dan buat kalian yang mungkin saat ini melihat ada komentar di bawah yang menceritakan pengalaman hidupnya atau mungkin lagi terpuruk saat ini, gimana kalau misalnya kamu mulai mendoakan mereka dan memberikan kata-kata semangat juga untuk mereka. Karena tetangga itu saling menyanggah, bukan menyanggah. Kira-kira siapa tamu kita minggu depan? Langsung aja cek di Instagramnya @danielmanantanetwork, karena tetangga kita itu pasti gak kalah serunya sama tetangga kita yang satu ini. Alright, I'll see you guys next week. Bye. Guys, thank you so much for watching. Dan besok semua part obrolan gue bersama tetangga gue Dewi Sandra akan gue upload jam 4 sore. No breaks. Oke, full. Dan ini pas banget buat nemenin weekend kalian. Sampai jumpa minggu depan.